Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Greseli, Sarjana Hukum, Magister Hukum, host pada Bincang Hukum Podcast TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, Indonesia sebagai negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar tentu berkepentingan dengan penyelenggaraan haji dan umroh sebagai bagian dari rukun iman. Untuk itu, terhadap penyelenggaraan haji dan umroh ini sendiri masih banyak polemik yang dialami oleh masyarakat, baik berupa penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan janji ataupun fasilitas yang tidak memadai. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, dan kami telah mengundang narasumber yaitu Bapak Dr. Muhammad Ridwan SH.MH sebagai praktisi sekaligus juga dosen di Universitas Serasan di Fakultas Hukumnya, dan beliau juga adalah sebagai praktisi di Zafatur ya, Bapak sebagai mitra di Zafatur yang akan banyak memberikan penjelasan terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Grace? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita hari ini semakin berkah dengan sharing ilmu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Tadi Pak, kita kan akan berbincang tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Dan negara juga saat ini telah memberikan penghususan dengan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Ini maksudnya apa Pak dengan penghususan ini dan tujuannya apa? Jadi nanti masyarakat bisa tahu apa maksud dan tujuan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh ini serta kemanfaatannya seperti apa? Ya, terima kasih Bu Grace. Selamat berpuasa para pemirsa TVRI dimanapun berada, TVRI Sumatera Selatan. Ya, alhamdulillah di Indonesia ya, sejak tanggal 4 September 2025 telah ditetapkan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Baik. Ya, di situ ada pembentukan kementerian baru Bu Grace. Ya. Kementerian baru namanya Kementerian Haji dan Umroh. Ya. Jadi untuk haji dan umroh ini merupakan spesifik sekali ya, sudah ada kementerian sendiri. Ya, tidak tergabung lagi dengan Kementerian Agama kalau dulu ya. di bawah Kementerian Agama. Baik. Sekarang sudah terpisah, dan kalau kita baca di dalam Undang-Undang 14 2025, pegawai negeri sipil yang di Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan yang terkait dengan haji, di bidang haji itu diperkenankan untuk langsung masuk di Kementerian Haji dan Umroh. Oke. Jadi SDM-nya sudah ada, tinggal rumahnya saja yang diperbarui seperti itu. Jadi tidak lagi harus misbar istilahnya ya Iya, Pak ya. tidak perlu lagi, dia Baik. langsung. Iya. Langsung jadi pegawai Kementerian Haji dan Umroh sekarang. Baik. Ini kemanfaatannya apa Pak? Dengan adanya pembentukan Kementerian Haji dan Umroh ini, karena tadi kan ada kaitannya dengan penyelenggaraan haji dan umroh, apakah memang berdampak langsung atau hanya sekedar pemenuhan syarat administrasi saja? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh ini perlu optimalisasi di dalam membina daripada calon jamaah maupun jamaah yang di tahun berjalan. Oke. Karena ini jangan dianggap sebagai hanya musiman saja. Musiman itu jika pada saat musim haji, tapi kan ada calon-calon jamaah yang menunggu antrian panjang. Nah, itu yang harus dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh. Iya, dan katanya daftar tunggunya ini lama sekali Pak, lebih dari Sumatera 5 Selatan, tahun, ada juga yang katanya sampai 15 tahun gitu ya. Sumatera Selatan rata-rata 23 tahun kalau kita daftar porsi haji. Makanya pemerintah membentuk kementerian khusus dalam rangka mengoptimalkan calon jamaah itu. Oke, artinya bisa memangkas masa tunggu ya. Insya Allah. Makanya di dalam terobosannya salah satunya adalah dengan ingin membuatnya kampung haji itu ya. Oke, yang kalau menarik kampung sekali. haji ini benar-benar tercipta, ya itulah ada istilah pembentukan ekosistem ekonomi haji. Oke. Ini yang menarik di dalam Undang-Undang 14 tahun 2025 ini. Artinya memang memberikan dampak yang positif ya. Positif bagi terhadap warga negara Indonesia itu haji dan sendiri. umroh Karena kita gitu. tahu bahwa Indonesia ini kan banyak UMKM. Betul. Nah, di dalam undang-undang ini sangat ingin melindungi UMKM itu. Jadi
termasuk akomodasi, konsumsi itu diarahkan untuk penggunaan produk-produk Indonesia seperti itu. Sehingga itulah tadi membentuk suatu ekosistem ekonomi haji yang sungguh luar biasa dari pengelolaan dana yang sudah disetor jamaah sebagai dana porsi gitu ya. Kemudian dalam pelaksanaannya supaya menjadi efektif dan efisien sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya yang besar seperti itu. Oh, begitu tujuannya. Menarik sekali. Terkait tadi yang saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaannya ini banyak sekali polemik yang terjadi, Pak. Karena kan beberapa yang kita ketahui adanya pembatalan atau kebatalan keberangkatan haji furoda. Ada juga masyarakat yang harus setelah membayar ternyata tidak bisa berangkat. Bahkan ada juga yang sudah berangkat tapi sampai di tanah sucinya itu justru tidak melaksanakan ibadah atau tidak mendapatkan fasilitas. Ini sebetulnya permasalahannya ada pada aturannya atau ada pada penyelenggaranya atau bagaimana, Pak? Nah, itulah dirubahnya Undang-Undang Nomor 8 2019 itu kepada menjadi Undang-Undang 14 2025 ini dalam rangka mengoptimalisasikan perlindungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji. Seperti itu. Iya. Tadi kan dengan adanya penelantaran jemaah dan lain sebagainya ini tentu ada kaitannya dengan penyelenggaranya sendiri gitu ya, Pak ya. Yang kita ketahui bahwa banyak sekali nih travel umroh, travel haji ya dengan berbagai macam nama dan dengan berbagai macam tawaran fasilitas. Untuk mereka ini, Pak, apakah memang mereka harus berbentuk badan hukum atau cukup dengan karena mereka ada nama Biro Travel hanya cukup seperti itu saja atau bagaimana aturannya? Kalau kita perhatikan Undang-Undang 14 2025 walaupun sebelumnya sudah ada di undang-undang sebelumnya ya, 8 2019 itu memang dia untuk PIHK penyelenggara ibadah haji khusus itu harus berbentuk PT. Harus berbentuk badan hukum PT. Jadi harus didaftarkan agar begitu ya, Pak ya. Hartanya itu tidak tercampur antara pemilik PT dengan harta yang perusahaan seperti itu. Baik. Itulah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada calon jamaah. Nah, lalu ada perbedaan di dalam Undang-Undang 14 2025 itu dia mengkriteriakan namanya haji reguler dan haji khusus PIHK. Kalau haji reguler itu sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah langsung yang menjadi panitianya. Tetapi ada peran masyarakat atau kelompok masyarakat atau kelompok atau badan yang dia memberikan pelayanan juga membantu pemerintah. Itulah dikenal dengan KBIHU. KBIH. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Ini untuk kelompok-kelompok seperti ini apakah harus terverifikasi di Kementerian Haji dan Umroh atau cukup mereka hanya mendaftarkan saja? Harus terverifikasi, harus terdaftar karena dia harus mendapatkan izin. Kalau dulu kita tahu bahwa haji ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama, maka izinnya kepada Kementerian Agama. Nah, sekarang karena ada kementerian baru, maka izin yang lama tetap berlaku. Nanti pembaruan kepada kementerian yang baru seperti itu. Baik, ini menarik, Pak. Sesuai dengan tema kita ya, karena kan banyak sekali masyarakat yang akhirnya terdampak dengan iming-iming atau janji pelaksanaan haji furoda gitu ya, masa tunggu yang singkat dengan fasilitas yang sangat menggiurkan, tapi harganya mahal sekali nih, Pak. Ada yang sampai 500 jutaan ya. Apakah ini memang dibenarkan dalam undang-undang itu sendiri atau justru harga ini yang menentukan adalah si perusahaan penyelenggaraan biro haji tadi? Ya, kalau kita bicara haji khusus ini memang penyelenggaraannya diserahkan kepada perusahaan tadi atau PIHK. Disebutnya PIHK. Kita sering menyebutnya triple haji dan umroh seperti itu ya. Nah, kenapa terjadi perbedaan harga? Perbedaan harga itu antara 200-an sampai 500-an. Betul. Itu karena perbedaan fasilitas yang diberikan. Karena kalau kita haji reguler, itu kan porsi hajinya kita bayar hanya 25 juta. Kita langsung dapat porsi haji reguler. Reguler ini ialah yang berlaku se-Indonesia dan antriannya banyak. Yang tadi ya sampai untuk Sumsel ya bisa sampai 23-an tahun. 23 tahun. Kenapa bisa sampai antrian 23 tahun? Karena haji ini rukun Islam. Rukun Islam yang kelima.
wajib untuk kita laksanakan karena rukun kan, karena Betul. rukun itu wajib. Tetapi alhamdulillahnya ya rukun haji ini bagi yang mampu. Tidak hanya mampu uang, tapi mampu juga secara kesehatan, Oke. mampu juga secara fisik. Makanya ada istilah istitoah kesehatan. Bukan cuma fisiknya saja, kalau dia psikisnya juga tidak sehat, itu sudah tidak wajib lagi hajinya. Nah ini Pak, Seperti dengan itu. masa tunggu 23 tahun nih, misalnya pada saat mendaftar usianya sudah 40 tahun, terus dalam waktu 23 tahun artinya kan 63 tahun. 63 tahun ya. Bisa jadi dia masih sehat, masih bugar, bisa juga ya wallahu alam ya, kita nggak tahu apakah sampai ke sana atau enggak itu. Makanya di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji 14/2025 ada prioritas. Oke. Prioritas lansia. Oke, Gitu ya. baik. Nanti pemerintah menetapkan usia berapa yang bisa didahulukan. Seperti iya. itu. Maka ada salah satu contoh jamaah, dia nggak bisa berangkat karena usianya belum masuk prioritas yang lansia tadi. Misalnya ditetapkan 75, Iya. usianya belum 75, maka dia belum jadi berangkat prioritas. Seperti itu. Jadi dia masih menunggu Karena lagi tadi ya. pemerintah memikirkan ya bagaimana orang yang lansia ini secara logika kesehatan, posisi panjang usianya itu lebih pendek daripada yang lebih muda. Betul. Logikanya ya, Iya, logika. iya. Kecuali ajal ya, kita Iya. kecuali ajal. Makanya pemerintah membuat porsi khusus untuk lansia itu didahulukan. Oke, jadi Kalau tidak salah prioritas 75 lah ke atas begitu kalau ya. tidak salah ya. Iya, jadi Itu ditetapkan prioritas. oleh pemerintah nanti usia berapa yang lansia itu. Oke. Diatur oleh menteri ya. Lalu yang kedua ada pilihan. Pilihan itu tadi kalau tidak mau 23 tahun ini ada loh pilihan, yaitu haji khusus. Oke. Haji khusus ini yang resmi kuota haji dari pemerintah yang dikelola oleh pemerintah secara langsung. Kalau untuk haji khusus itu diserahkan kepada PIHK tadi atau travel tadi, tapi tetap terkoordinasi dengan pemerintah ya, karena semua harus dilaporkan. Lalu di Undang-Undang baru 14/2025 ini pemerintah juga mengatur tentang jamaah haji non kuota. Nah, ini menarik ini pemirsa. Ada istilah jemaah haji Non non kuota kuota, haji, artinya ada kuota ya, Ya, gitu ya. jadi kan pemerintah ini kan kalau dulu hanya mengurusi yang di data itu yang hanya kuota haji. Baik. Makanya pisahnya pisah haji istilahnya kan Oke. seperti itu. Ialah kita kenal dengan haji reguler dan haji khusus tadi. Iya. Atau haji plus ya, kata jamaah itu haji plus. Nah, apa yang dimaksud non kuota ini? Non kuota haji, dia di luar kuota haji tadi. Ada pisah mujamalah, ada pisah ziarah, ada pisah furoda gitu Iya. kan. Sehingga kalau dulu travel ini seenaknya saja mengambil biaya daripada masyarakat. Ya itu tadi yang Nah, saya katakan sampai 500 juta gitu ya. Karena yang dijualnya adalah tanpa antri. Oh, Seperti itu. waktu. Jadi kita disuruh membeli waktu nih Membeli waktu ceritanya. ya. Membeli waktu. Layanan juga ya, karena layanan juga. Tapi kalau kami itu khususnya di Zapa, kemudian saya orang Iya. Zapa, fasilitas furoda dengan fasilitas haji plus itu sama, haji khusus itu. Cuma bedanya masa tunggu tadi. Masa tunggu. Ada yang cepat, Kalau ada furoda yang langsung ini ya. Kalau furoda langsung, kalau haji khusus dia karena antrian porsi ya. Oke. Antrian porsi sehingga dia harus menunggu. Oke. Sekarang kalau para pemirsa daftar haji khusus itu nomor porsinya itu diperkirakan sekitar 9 sampai 10 tahun. Wow. Gitu ya. 9 sampai 10 tahun. Makanya ya ini ajakan atau himbauan, kalau anak kita sudah berusia 12 tahun, segeralah daftarkan haji. Karena porsinya lama masa tunggunya. Iya. Sehingga dengan usia 12 tahun, kalau dia daftar di usia 12 tahun, kalau haji reguler tambah 23 berarti dia 34 tahun dia Iya, bisa berangkat haji. sudah dewasa. 35 ya, 35. Iya, betul. Sudah dewasa. Dan jangan khawatir, banyak orang kaget itu urusan dia dengan lakinya lah gitu ya. Iya. Urusan dia dengan istrinya lah. Itu ada namanya pendampingan jamaah. Oke. Aturan di dalam Undang-undang Kementerian tadi Haji. ya. Tapi minimal dia daftar 2 tahun. Jadi kalau misalnya nih anak kita usia 12 tahun sudah daftar haji, dapat suami yang misalnya belum daftar haji. Nah, cepet-cepet daftarin. Oke. Cepet-cepet daftarin karena rata-rata anak menikah itu kan 25 tahun kalau sesuai sunnahnya ya. Iya. Kemudian setelah 25 tahun dia nikah, kalau suaminya belum daftar, istrinya sudah daftar, segera suaminya daftar supaya pada saat porsi haji istrinya dapat jatah hajinya misalnya
tahun sekarang 2025 2026 tambah 23 tahun berarti 45 ya. Iya. 49. Nah, di 2049 itu rencana keberangkatan, dia nikah di usia misalnya 25 tahun, di usia 30 itu di usia 2030 misalnya ya. Iya. Nah, itu 2030 itu daftarlah suaminya supaya nanti pada saat istrinya yang porsi hajinya duluan dia bisa ngajak pendamping. Oke. Gitu, mendampingi. Aturannya seperti Aturannya itu boleh, ya. dibolehkan. Asal dia sudah mendaftar, kalau tidak salah ingat 2 tahun atau 3 tahun dari pendaftaran haji itu ya, Baik, porsi haji itu. mengingat Nanti masa dia ditarik tunggu ya, ditarik untuk pendampingan. Apalagi yang tua, yang sakit ya, itu boleh diberikan pendampingan. Baik. Asal mengingat ketentuannya itu ada yang tidak melunasi Oke. dari jatah porsi hajinya. Kalau sudah penuh ya nggak bisa. Makanya banyak orang kalau dia tidak bisa mendampingi, terus yang jatah hajinya ini bayar semua ngelunasi, kan tidak ada pengganti kan? Betul. Karena porsinya sudah cukup, karena tidak ada tambahan, maka dia akan biasanya ngundurkan diri. Begitu Ngundurkan aturannya. diri untuk periode berikutnya. Baik. Dia jadi jamaah prioritas di tahun berikutnya. Seperti itu. Baik. Nah, kembali lagi tadi Pak, terkait dengan pertanggungjawaban korporasi ya. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan yang terdaftar di Kementerian Agama kalau dulu ya, sekarang di Kementerian Haji dan Umroh, itu kan memberikan janji-janji yang terkadang sangat menggiurkan. Kita tahu bahwa di Mekah itu sendiri jarak antara masjid ke hotel itu kan bervariasi. Ada yang dekat, ada yang jauh. Bagi yang mempunyai biaya lebih, mungkin mereka akan membayar dengan harga yang lebih juga untuk mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Tetapi kadang-kadang apa yang dijanjikan oleh travel tersebut senyatanya pada saat pelaksanaan itu tidak sama dengan janjinya, sehingga kan jemaah merasa kecewa. Bahkan ada beberapa jemaah yang justru setibanya di Mekah mereka tidak mendapatkan hotel, tidak mendapatkan sarana sesuai dengan yang dijanjikan. Ini pertanggungjawabannya gimana Pak? Apakah memang negara juga ikut hadir menjadi fasilitasi pertanggungjawaban, atau hanya kepada korporasinya saja yang bertanggung jawab terhadap jemaah ini? Nah, memang kita di Indonesia ini alhamdulillah dengan undang-undang baru ini pengawasannya lebih ketat gitu ya. Baik. Kemudian laporannya juga ketat. Iya. Laporan itu jangankan yang berangkat, yang sudah DP pun itu dilaporkan. Oh, harus seperti itu. gitu ya, Pak, karena pemerintah ingin memantau berapa potensi jamaah yang akan berangkat seperti itu kan, seperti itu. Sehingga laporan itu rutin dilakukan oleh travel, dan selain dia melaporkan, dia juga dinilai. Ada akreditasi. Oh jadi ada penilaian begitu ya? Jadi travel itu dinilai ada akreditasinya seperti itu ya. Apakah memenuhi akreditasi standar Badan Sertifikasi Nasional atau tidak? Oh, dia harus bersertifikasi juga. Harus bersertifikasi. Ada akreditasi setiap perusahaan travel itu. Itulah kehebatan Indonesia ini, tidak dibiarkan berusaha itu ya. Karena kita tahu bahwa selagi ada Ka'bah, umat Islam itu pasti mau ke sana, mau ke Mekah untuk beribadah. Karena yang ada tempat yang dikabulkan oleh Allah, ada waktu yang dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau di Mekah itu, terutama di Ka'bah itu, ya tempat, ya waktu, di situ ada semua di situ kan. Ya, dan akhirnya menjadi bisnis ini ya. Menjadi bisnis yang secara tidak langsung memudahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh dan hajinya, tetapi juga kadang-kadang ada pebisnis yang memanfaatkan situasi dan kondisi itu hanya untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini yang saya pertanyakan tadi terkait dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan maupun syariat. Ya, jadi alhamdulillah di Indonesia ini benar-benar mengkhususkan kementerian itu apresiasi tinggi bagi kami. Karena jadi dia fokus untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Bahkan dalam undang-undang ini ada sistem ekosistem ekonomi haji tadi dan umroh itu akan ada penawaran opsional ya sifatnya
kepada travel nanti Kementerian Haji akan memberikan pelayanan seperti haji. Oke. Jadi jamaah umroh itu nanti masuk ke Kampung haji tadi ya. di Palembang ini misalnya ada asrama haji kan. Iya. Jamaah itu diinapkan di situ dulu. Dimasukkan di situ, nanti check in di situ, bagasi di situ, dijemput langsung ke pesawat. Jadi tidak lagi di bandara itu ngantri lagi segala macam. Jadi imigrasinya sudah di asrama haji nanti. Itu yang akan diberikan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ini terobosan luar biasa. Kalau misalnya jarak antara bandara dengan asrama hajinya dekat, ini gimana Pak kalau jarak antara asrama hajinya sama bandaranya cukup jauh gitu? Ya dia kan ada timing waktu kan. Oke. Kira-kira kayak Pondok Gede misalnya, jauh kan dengan Cengkareng, Betul. maka dia ada timing waktu berapa jam sebelumnya sudah berangkat. Dan luar biasanya ya seperti pelayanan haji, nanti jamaah itu langsung ke pesawat. Jamaah umroh itu tidak lagi Jadi seperti nggak ini ya, tidak lagi menunggu ya seperti di dengan jangka bandara waktu kan, check in dulu berlama-lama di segala macam bandara, kan. ya. Walaupun sudah ada pelayanan seperti itu ya dari travel ya. Iya. Dari travel kan sudah ada. Pemerintah akan memberikan pelayanan seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan ekosistem tadi, ekosistem ekonomi haji. Jadi asrama haji itu tidak hanya setahun sekali dimanfaatkan, Iya, karena tapi musiman akan tadi. dimanfaatkan tiap hari nanti. Iya. Setiap ada jamaah umroh ya seperti Zapa saja, itu tiap pekan ada pemberangkatan. Iya. Tiap pekan itu 4 grup kali 45 itu hampir 200 kan. Betul. Setiap pekan itu ada pemberangkatan. Kalau itu diberlakukan ya ini ekonomi masyarakat kan akan bangkit. Kenapa? Ya kalau dia datang ke asrama hajinya kepake. Kemudian pelayanan diberikan serba luar biasa. Sudah check in di situ, sudah imigrasi di situ di asrama haji, sudah bagasi di situ. Iya. Jadi jamaah tidak lagi melalui bandara langsung ke pesawat. Oke, seperti haji. tinggal Itu yang langsung disampaikan masuk oleh ya. Kementerian Haji dan Umroh. Ya, cuma kan beberapa masyarakat justru menolak, dianggap bahwa merepotkan dan terlalu birokrasi yang berbelit-belit. Ini gimana Pak? Itu kan perasaan saja. Kalau kita sudah haji malah enak diatur kayak gitu. Iya. Seperti itu. Kita ini kan kadang-kadang pengen melepas dada-dada di pesawat gitu kan. Nah, itu kan terbatas kan, area terbatas. Iya. Makanya kalau kita sudah pengalaman haji justru nikmat begitu diatur seperti itu. Jadi tertata. Lebih tertib ya. Iya, tertata. Jadi bagasi kita sudah diurusin oleh panitia kan. Check in kita sudah diurusin. Kita di asrama haji itu sudah nerima tiket. Iya. Begitu kan? Kemudian kita masuk tidak perlu lagi diperiksa-periksa oleh Absek di bandara. Kita langsung ke pesawat seperti itu. Jadi ada jalur khusus begitu ya. Jadi benar-benar steril di asrama haji itu. Hanya yang mau berangkat saja. Nah, lalu berikutnya perlindungan terhadap jamaah ini sungguh luar biasa di dalam undang-undang yang baru ini ya. Seseorang yang menerima DP haji dan umroh, kalau dia bukan badan hukum itu sudah jadi tindak pidana, gitu ya. Fakta nih Pak ya, fakta yang terjadi di masyarakat kita dan mungkin juga pemirsa ada yang mengalami bahwa setelah mereka melakukan pembayaran dan mendapatkan kwitansi pembayaran, seharusnya kan sudah jelas jadwal keberangkatannya itu tanggal berapa, di bulan berapa begitu ya. Tetapi ada beberapa kasus justru uang sudah dibayarkan, perlengkapan umroh sudah mereka terima, tapi dijanjikan waktunya ini nggak jelas ini Pak, sehingga kan mereka menunggu-nunggu. Nah, dengan kondisi seperti ini, travelnya nanti beralasan bahwa ada pengunduran visa lah dan lain sebagainya. Untuk pertanggungjawaban hukumnya bagaimana ini? Karena kan masyarakat langsung terdampak dengan situasi yang seperti itu. Nah, jadi kalau untuk seperti ini kan seperti saya bilang tadi bahwa di Undang-Undang 14 2025 bahkan di 8 2019 itu sudah diatur tentang siapa yang menerima uang untuk umroh dan haji itu, dia tidak menyelenggarakan itu ya dia kena tindak pidana gitu ya. Bahkan ancamannya itu bisa sampai 4 tahun seperti itu. Makanya kita kepada masyarakat calon jamaah harus benar-benar diperhatikan izinnya gitu kan, kepastian izin ya, kepastian tanggal berangkat. Itu kan bisa dicek di maskapai apakah travel ini memang kerjasama dengan maskapai tersebut. Kita ini kadang-kadang nggak nanya-nanya lagi kan, langsung percaya sama Pak Ridwan misalnya, udah bayar sama Pak Ridwan. Makanya kita membuat mekanisme itu jangan mitra yang nerima duit.
Oke. Jangan mitra, harus langsung ke perusahaan, rekening perusahaan. Karena perintah dari undang-undang seperti itu, pembayaran DP umroh maupun biaya umroh dan biaya haji itu memang harus kepada penyelenggara. Nah, penyelenggaranya itu apakah kalau dia reguler ya, itu Iya. kepada BPKH kan? Iya. Setorannya kepada BPKH. Kepada kementerian, nanti kementerian yang setor ke BPKH. Kalau haji khusus itu kepada travel. Travel membayar, nanti travel yang membayarkan kepada BPKH. Seperti Oke. itu. Nah, nanti pada saat pemberangkatan, pelunasan, baru travel-travel itu dikasih pembiayaan itu oleh BPKH, dan tentunya dengan tambahan biaya fasilitas lain itu langsung jamaah kepada travel gitu ya. Begitu. Seperti misalnya haji khusus rata-rata pakai bintang 5 misalnya. Iya. Itu biasa standar di atas 250 juta. Kalau ada yang lebih murah itu pasti pelayanannya berbeda. Pasti berbeda pelayanannya. Karena saya pernah ketemu jamaah itu, dia diiming-imingi pertama itu hanya dipinta 150. Iya. Bahasanya itu haji khusus kelas ekonomi. Kan bingung apa itu maksudnya. Iya. Yang namanya Ada haji khusus juga itu nih yang mewah istilahnya gitu. haji backpacker. Ini gimana nih Pak terkait Nah, dengan itu, haji ya. backpacker ini? Nah, itu Sama tadi. nggak dengan haji ekonomi? Sekarang ini di dalam ketentuan 14 2025 itu tidak ada lagi haji mandiri itu. Haji Oke. backpacker itu tidak ada lagi. Iya. Mereka harus memilih apakah mau pakai haji reguler yang diselenggarakan pemerintah langsung, Kementerian dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, atau melalui haji khusus. Haji khusus dan haji non kuota haji ini diselenggarakan oleh travel yang resmi. Oke, artinya ada 3 klasifikasi ya. Ya. Ada haji reguler, ada haji khusus dan haji non Non-kuota haji. Ya, Ya, dan non-kuota haji. semuanya ini memang resmi. Dikelola langsung oleh pemerintah Ya. dengan bekerja sama ya. Begitu. Artinya kalau misalnya nanti ada tawaran-tawaran haji backpacker segala macam itu bisa dikategorikan ini ya melawan hukum ya Melawan Pak ya? hukum karena Oke. tidak sesuai dengan aturan dari peraturan perundang-undangan. Oke. Begitu. Iya, karena kan ada juga Yang ada mandiri itu umrohnya. umroh mandiri begitu ya. Ya, kalau umrohnya memang diatur umroh mandiri boleh. Oh, Misalnya Bu diperbolehkan. Grace, Iya. aduh, pakai travel terasa mahal nih. Iya, Saya mau coba mandiri, boleh, bisa. Oke. Apalagi sekarang kan mengurus perizinannya kan mudah kan? Iya. Mudah dan murah, tinggal mau selera pesawatnya apa, tinggal pilih gitu Ya, kan. tapi kita repot sendiri. Ya itu tadi jaminan keselamatan tidak ada. Kalau di penyelenggara kan dia dijamin semua, akomodasinya, perjalanannya, keselamatannya, bahkan diwajibkan penyelenggara itu mengadakan asuransi. Oke. Asuransi kecelakaan dan kesehatan daripada jamaah itu. Makanya para travel biasanya nanya ada BPJS enggak gitu kan. Ada asuransi enggak? Biasanya nanya sebagai salah satu syarat. Iya. Seperti itu. Jadi artinya memang koneksinya antara BPJS dengan pelayanan umroh ini memang ada ini ya. Sebenarnya tidak hanya BPJS sih, tergantung dari si jamaah punya asuransi apa saja begitu. Ya. Iya. Rata-rata memang pakai BPJS. Betul. Nah Pak, karena tadi kan banyak sekali polemik-polemik di masyarakat ini, saya pernah mendengar ada jemaah yang meninggal ya, ada juga jemaah yang hilang selama melaksanakan ibadah di tanah suci gitu kan. Tentu ini menimbulkan implikasi, baik itu implikasi terhadap keselamatan si jemaah sendiri maupun implikasi terhadap perusahaan yang memberangkatkan jemaah itu. Dengan kondisi yang demikian, apakah terhadap jemaah yang mengalami situasi-situasi baik itu meninggal ataupun dia hilang ataupun katakanlah nih dia mengalami sakit keras selama melaksanakan ibadah itu, pertanggungjawabannya apa dialihkan kepada negara atau menjadi pertanggungjawaban korporasi untuk si jemaah yang diberangkatkan? Ya, kalau kita baca undang-undang itu tetap menjadi tanggung jawab korporasi. Ya. Karena kan dia berkewajiban, khususnya haji khusus tadi ya. Baik. Haji khusus tadi dan umroh tadi ya. Ya. Kalau haji reguler kan jelas pemerintah punya rumah sakit gitu ya, buka rumah sakit, Baik. punya panitia kesehatan. Nah, di haji khusus juga, penyelenggara haji khusus juga dia wajib menyelenggarakan juga tenaga medis tadi harus ada, harus di tetap dalam ada. setiap pemberangkatan itu. Oke. Bahkan umroh juga seperti itu, diwajibkan untuk menjamin pelayanan kesehatan itu. Seharusnya Iya. begitu ya. Ya itulah kalau kami di Zapa itu ya sekali lagi
setiap keberangkatan itu kita ada terus. Iya. Apalagi kalau jamaahnya yang ada tenaga medis kita minta untuk ditugaskan seperti itu ya. Baik, Karena ini iya. syarat daripada yang dilakukan oleh pemerintah. Iya. Dia harus menjamin kesehatan itu. Kalau qadarallahnya jamaahnya sakit, ya kita koordinasi nanti dengan kedutaan bahwa ada jamaah yang tertinggal akibat harus pelayanan kesehatan. Oke. Nah, biasanya itu bisa dilaksanakan seperti itu bisa ya, Pak ya? koordinasi karena kan jaminan keamanan ini kan negara menjamin dalam undang-undang ini kan keamanan ini. Oke, kalau Seperti itu untuk haji. Kalau untuk umroh gimana, Untuk Pak? umroh juga Sama. makanya si patuh itu koordinasi Kementerian Agama itu connect langsung dengan kedutaan yang di Jeddah. Oke, Seperti itu. ini ada istilah si patuh, ini mungkin masyarakat masih belum ngerti. Bapak bisa tolong jelaskan, Pak, supaya nanti masyarakat tahu nih mekanisme si Iya. patuh ini apa, dan si patuh ini apa sih sebetulnya begitu? Si patuh ini kan suatu sistem digital yang dibuat oleh pemerintah, kalau dulu Kementerian Agama, Iya. untuk mendata jamaah haji dan umroh. Oke, Seperti itu. Jadi iya. dia akan dikasih satu kartu. Satu kartu ini yang isinya data jamaah itu, seperti itu. Nah, travel juga membuat Itu berbarengan dengan pada saat pengurusan izin visa. Nah, jadi kita ngurus izin visa, kita ngurus juga itu si patuh itu. Iya. Itu ke Kementerian Agama. Kalau visa kan dia ke kedutaan kan, Iya, betul. kedutaan Saudi kan, seperti itu. Dan sekarang ini aturannya sudah konkret. Setiap orang yang mengurus visa itu harus sudah ada pesawat dan sudah ada tiket pesawat, kapan mau berangkat, kapan mau pulang, dan harus sudah ada hotel yang sudah dipesan, kapan berangkat itu dan kapan pulangnya, check outnya. Ini menarik loh, Pak. Beberapa yang pernah saya baca ya, yang pernah juga kita dengarkan di medsos, bahwa ada jemaah itu yang nggak bisa pulang gara-gara travelnya ini tidak lalai kah atau lupa atau bagaimana, sehingga si jemaah ini terbengkalai, telantar di Mekah karena tidak ada jadwal kepulangan yang pasti. Sementara kan kalau visa itu kan ada masa waktu, berlakunya ada ya, waktunya. ada waktunya. Lewat dari masa berlakunya itu tentu mereka akan dideportasi. Deportasi, ya. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, perusahaan travel itu harus bertanggung jawab terhadap jumlah jamaah yang berangkat dan pulang. Iya. Kalau ada yang kurang itu disebutkan alasannya apa. Itu akan dikomunikasikan baik dengan kedutaan maupun dengan muasasah yang bertanggung jawab terhadap travel tadi kan. Karena setiap travel itu ada muasasahnya di sana. Perusahaan dari kedutaan ya, kerajaan Saudi itu yang itu menyambut kita itu. Artinya kita tidak bisa langsung, misalnya nih ya, kayak Bapak nih, Bapak punya link langsung ke hotel kah atau persatuan dari hotel di Saudi itu, kita nggak bisa langsung pesan gitu, tetap harus melalui muasasah. Sekarang ini sudah bisa kalau mandiri ya, Iya. sudah bisa pemesanan melalui Nusuk tadi, aplikasi Nusuk. Itu aplikasi resmi yang dibuat oleh kerajaan Saudi. Jadi siapa yang mau umroh, haji bisa lewat situ. Tapi kalau Indonesia, Iya. Indonesia membuat aturan sendiri untuk warganya. Iya. Seperti itu. Jadi tidak seluruh warga negara Indonesia itu perginya dari Indonesia kan? Ada yang dia mungkin tugas belajar atau Iya. sedang bekerja dari luar Iya, negeri, itu betul. orang Indonesia yang pergi haji dari negara lain. Nah, itu gimana Bukan aturannya, visa haji Pak? Indonesia. Itu Iya. bukan jamaah haji yang diatur sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang itu tadi, Oh, penyelenggaraan haji. Jadi dia pergi haji secara mandiri dari negara lain. Oh. Misalnya dia lagi kerja di Amerika misalnya. Iya. Dia berangkat dari Amerika. Dia jamaah hajinya haji visa Amerika, bukan visa Indonesia. Seperti itu. Nah, yang didata oleh Indonesia ini adalah visa yang dibuat khusus untuk warga negara Indonesia. Seperti Walaupun itu. mereka itu tugas Warga belajar negara tadi Indonesia. ya. Ya, tugas walaupun belajar dia seperti warga Bapak negara tadi. Indonesia kan. Oke, iya. Nah, jadi perlindungan oleh negara itu ya dia sebagai warga negara. Jadi dia tidak ikut dari kloter-kloter yang dibentuk oleh pemerintah tadi. Dia ngurus sendiri, karena kalau negara-negara lain itu kan ada yang pergi sendiri-sendiri kan, Iya, hajinya. betul, Kalau kita betul. Indonesia itu dibuat menjadi urusan pemerintah semua, Ya, terkoordinir terkoordinir. ya. Bahkan betul. negara-negara lain itu mengapresiasi dengan Indonesia, termasuk Saudi gitu ya. Iya. Kenapa? Karena tertata rapi cara Indonesia ini. Walaupun di tengah lapangan tuh kadang ada kasus-kasus ya, itu Betul. in case ya, Iya. in case. Tapi sebagian besarnya itu adalah itu pelayanannya baik sekali. Misalnya keterlambatan bis itu biasa di dalam kreditnya Armusna misalnya Iya. seperti itu ya. Lambat makan misalnya itu kreditnya di bidang kepanitiaan sisi tertentu. Tapi rata-rata ya pengalaman saya haji 2024 reguler itu lancar. Kami
paling lambat dijemput jamaah haji itu dari Arafah untuk ke Musdalifah itu jam 11 malam. Karena kami membantu jamaah yang sedang sakit kan. Ada beberapa jamaah kloter kami itu sakit. Karena kita sadar bahwa petugas kesehatan itu cuma 3. Ya alhamdulillah istri saya itu pernah pengalaman jadi TKHI. Jadi dia turut membantu. Ya, jadi kita melok-melok dorong kursi roda gitu kan. Ya cari-cari amal tambahan. Harusnya kan kita waktu matahari tergelincir kita sudah bergerak ke Musdalifah kan untuk mabit di Musdalifah. Tapi karena TKHI-nya kurang, jamaah yang sakit banyak, maka kita membantu yang sakit. Jadi kami ikut bis yang terakhir, bis jam 11 tadi. Karena kan dia warawiri kan. Oh, artinya tetap ada angkutan ya? Iya, itu tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan akomodasi. Itu artinya sampai kepada proses pelaksanaan selesai itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah juga. Dari sebelum berangkat sampai pulang itu tanggung jawab pemerintah itu luar biasa. Nah, itu reguler, Pak. Ini gimana nih kalau yang haji khusus atau haji yang kayak furoda ini kan beberapa pengalaman teman saya ya, ada beberapa itu yang mengatakan bahwa sampai di sana yang tadinya mereka dijanjikan hotelnya suami istri itu bisa dapat 1 kamar, ternyata suaminya di mana, istrinya di mana. Ini gimana ini, Pak? Itu in kasus. Kalau travelnya amanah, insya Allah pelayanan PIHK itu justru lebih wah daripada pelayanan reguler. Karena beda harga tadi jauh ya. Kalau haji reguler itu 50 juta, kalau ini minimal itu 250-an minimal. Dan waktunya lebih sedikit. Dia rata-rata 24 sampai 26 hari. Kalau haji reguler kan itu bisa sampai 40 hari. Seperti itu. Makanya dengan biaya murah, lama, makanya diberi pelayanan yang itu pun sudah luar biasa. Sekarang itu Indonesia memberikan pelayanan sudah di hotel. Di hotel sekarang. Hotelnya besar sekali. Kamarnya juga enak gitu kan. Tapi agak jauh. Itu agak jauh. Kalau yang terdekat itu ya untuk haji reguler, kami dulu termasuk yang paling dekat di daerah Jarwal itu. Bisa jalan kaki ke Masjidil Haram. Tapi jauh dari daerah Jamarot, tempat melontar. Ada jamaah haji Indonesia yang di wilayah Sisa, itu dia dekat dengan tempat melontar. Jadi dia siangnya bisa istirahat di hotel. Karena mabit kan malam ya. Orang menerjemahkan mabit itu malam. Maka mereka malam baru ke tenda lagi. Kalau kami kan nggak bisa, jauh kan gitu. Nah seperti itu. Nah itulah inkasu itu boleh jamaah itu melaporkan kepada Kementerian Haji dan Umroh. Tapi ya karena ini kementerian baru, tentunya penyidik pegawai negeri sipilnya mungkin belum siap. Makanya tidak ada jalan lain ya lapornya ke kepolisian sebagai penegak peraturan perundang-undangan. Iya, karena kan ini kan sifatnya khusus ya. Sifatnya khusus. Apakah nanti menemui kendala atau tidak pada saat kita menjelaskan bagaimana proses pada waktu di sana? Kita ingat bahwa sistem pelaporan di kepolisian ini kan mengandung lokus gitu ya. Sementara lokusnya itu ada di Mekah atau di Madinah penelantarannya itu. Ini gimana Pak? Kalau kita mau bawa balik ke Indonesia, kita lapor ke kepolisian di Indonesia, sehingga sangat jauh sekali jangkauan dari penegakan hukumnya. Setiap pendaftar itu diberikan formulir pendaftaran. Baik. Formulir pendaftaran pasti di wilayah dia, tempat dia tinggal. Artinya wilayah Indonesia gitu ya. Misalnya nih jamaah yang daftar dari Palembang, itu kan wilayah Palembang nanti perjanjiannya seperti itu. Nah, fasilitas-fasilitas yang diberikan itu sudah ada dijanjikan oleh travel. Misalnya untuk BPIH sekarang ini hotelnya bintang 4 atau setarap. Gitu. Kadang-kadang travel sudah nyebut nama hotel. Seharusnya menyebutkan nama hotel misalnya seperti Fullman atau setarap. Nah, namanya setarap itu kan ya bisa hotel Raples, bisa hotel Swiss Bell gitu kan. Banyak hotel di sekitaran Tower Zamzam itu. Nah, yang penting adalah bagaimana pelayanan itu, apakah janjinya sudah sesuai dengan apa yang dijanjikan. Karena ada harga, ada pelayanan, ada fasilitas seperti itu. Kalau memang jamaah dijanjikan bintang 5 misalnya, tahu-tahu cuman bintang 3, ya dia bisa melaporkan atau bisa nuntut secara perdata. Ya, karena melaporkan secara administratif ke kementerian juga boleh. Itu kan korporasi itu kan bisa kena pidana, bisa kena perdatanya, kerugian, uang prestasi, bisa kena administratif karena penyelenggaraannya tidak amanah seperti itu. Karena azas dalam penyelenggaraan
ibadah haji dan umroh ini amanah itu kata kunci dalam pelayanan. Oke. Seperti itu. Kalau tidak amanah ya bahaya. Iya. Uang jamaah mau dibawa kemana gitu kan? Apakah ada sanksi nih Pak? Atau bagaimana kontrol dari kementerian, kalau dulu kan Kementerian Agama ya, sekarang menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Kontrol yang dilakukan terhadap penyelenggara, biro travel penyelenggara haji dan umroh ini, apakah memang secara rutin dilakukan kontrol, baik itu perizinannya, pelaksanaannya, ataupun capaian prestasi kerjanya, atau hanya pada saat mereka mendaftarkan izin saja, selanjutnya tidak ada lagi kontrol gitu? Saat ini sejak Kementerian Agama kemarin ya, Iya. ini sudah ada laporan daripada penyelenggara ya. Kalau untuk haji reguler kan KBH tadi yang melaporkan berapa banyak jamaah yang daftar sama KBH tersebut. Baik. Kalau haji khusus tentunya travel tadi melakukan laporan kepada pemerintah, dalam hal ini kalau dulu Kementerian Agama, sekarang Kementerian Haji dan Umroh, itu jangankan jamaah yang berangkat, jamaah yang daftar pun dilaporkan sudah berapa jamaah yang daftar. Karena dia mau menghitung potensi berapa banyak jamaah yang berangkat kan, itu terlapor semua seperti itu. Bahkan travel itu dalam periode tertentu itu dilakukan akreditasi Semua gitu iya ya Pak semua travel penyelenggara itu, sehingga inilah bentuk keseriusan pemerintah di dalam pengawasan dan mengevaluasi daripada penyelenggara tadi. Kalau banyak laporan dia tidak aman, itu bisa dicabut. Misalnya nih ada travel memberangkatkan umroh, kalau kita berangkat Syawal itu kan sudah mendekat haji, Betul. tiba-tiba dia tidak pulang. Iya. Jamaah ini itu Melanjut sampai travel ini jadi kena sanksi nanti seperti itu. Gitu. Makanya kan terdata semua, yang berangkat berapa, yang pulang berapa. Travel yang amanah itu tidak akan mau dia memberikan izin kepada jamaahnya itu untuk memperpanjang. Dia tidak mau biasanya. Kenapa? Karena pertanggungjawaban ngapa memperpanjang itu dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Ngapa ini tidak balik? Gitu kan? Ngapa ini tidak pulang? Iya. Alasannya apa? Kalau sakit jelas kan ada di rumah sakit gitu ya. Iya. Kalau hilang ada bukti lapor hilang gitu. Iya. Karena memang travel bertanggung jawab terhadap jamaah yang dibawa. Iya. Tapi ya tetap bekerja sama dengan pemerintah. Makanya ada laporan-laporan, nanti pemerintah membantu pertanggungjawaban sebagai wakil daripada negara di situ kan, seperti itu, kedutaan itu kan. Iya. Gitu. Kalau misalnya ada jemaahnya yang kebetulan sakit dan akhirnya meninggal pada saat mereka melaksanakan ibadah itu, ini gimana proses kepulangannya Pak? Apakah tidak boleh dipulangkan jenazahnya ini, atau memang ada mekanisme tersendiri untuk pemulangannya? Kalau ketentuannya itu dikubur di tempat. Begitu. Misalnya dia meninggal ada yang meninggal di Mina jamaah haji itu ya. Nah, nanti dilaporkan dikubur di sekitar Mina. Ada yang meninggal di Mekah, dikuburkan di Mekah. Ada yang meninggal di Madinah, dikuburkan di Madinah. Tapi ada kasus jamaah itu minta dipulangkan oleh keluarganya, itu ditanggung oleh keluarga biayanya. Oh, boleh seperti Boleh, itu. tapi rumit perizinannya. Seperti itu, karena kalau haji itu penerbangan itu rata-rata penuh. Karena setiap pesawat yang datang itu sudah ada jamaahnya, dia tinggal jemput-jemput saja kan, jamaahnya itu udah nunggu di situ. Makanya Indonesia ini kenapa bisa lama itu karena untuk mondar-mandir pesawat yang disewa itu, sehingga menunggu jadwal penjemputan itu sehingga jadi lama itu, seperti itu. Oh, artinya memang ada pengaruh juga dengan Pengaruh dengan transportasi ya. ya. Itu yang menjadi sebab masa tunggu jadi lama. Betul, begitu. ya. Nah, artinya kalau misalnya katakanlah nih jemaahnya harus dimakamkan di wilayah tempat si jenazah tempat meninggalnya ini ya. Apakah ada kompensasi terhadap keluarga dari? Ya, itu ada asuransi tadi. Asuransi tadi yang membayar ya. Oke. Sebesar biaya BPIH. Iya. Biaya penyelenggaraan ibadah haji tadi. Begitu. Perjalanan ibadah haji. Nah, artinya kalau misalnya nih banyak sekali travel yang bermunculan ya sekarang ya, banyak sekali menjamur travel umroh dan travel haji ini, karena memang bisnis haji dan umroh ini di samping menggiurkan dan memang tidak pernah sepi pasarnya, tetap ada begitu. Untuk meminimalisasi atau masyarakat bisa mengetahui apakah ini travel terpercaya atau amanah seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada kiatnya tidak Pak, supaya masyarakat jangan terjebak dengan janji-janji manis dari si penyelenggara umroh dan haji gitu. Ya, untuk umroh dan haji ini kan tentu kita daftar dengan orang yang kita percayai gitu ya.
Kita percaya kalau haji reguler jelas dia ke Kementerian Agama kan, Betul, jelas. iya. Sekarang Kementerian Haji dan Umroh. Nah kalau kayak haji khusus itu ya harus diperhatikan ya nomor izinnya, izin daripada PIHK-nya itu. Di mana kita Penyelenggara bisa ibadah haji mengetahui khusus. nomornya Kalau itu, dulu Pak? kita bisa lihat di Kementerian Agama ada Oke. websitenya ya, Oh. ngecek misalnya travel apa itu namanya, itu bisa Iya. dicek. Nanti bener dak nomor itu. Iya. Ini karena kebetulan kan banyak juga jemaah-jemaah ini yang tidak paham ya, tidak paham menggunakan elektronik, tidak paham menggunakan data-data elektronik. Tentu ini akan menjadi kendala bagi masyarakat yang memang betul-betul pengen beribadah tapi dengan segala keterbatasan pengetahuannya. Sehingga apakah ada kewajiban yang dibebankan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk setiap penyelenggara ini mencantumkan nomor izin atau seperti apa, Pak? Ya, memang pencantuman nomor izin itu menjadi suatu strategi pemasaran daripada travel. Oke. Karena dia supaya tidak jadi pertanyaan lagi dia udah nampilin. Iya. Bahkan dia ada bukti pendaftarannya itu ditempel di kantor-kantor biasanya Oke. untuk memastikan. Dan setiap perusahaan penyelenggara itu travel itu kalau dia buka kantor cabang wajib mendaftar di tempat kementerian penyelenggara tersebut. Misalnya nih Kemenak ya, Iya. cabang Batu Raja misalnya, dia daftar di situ supaya itu resmi seperti itu. Kalau ada yang buka tapi tidak daftar itu perlu ditanyakan. Tapi dia dapat ini juga, Pak. Tapi dia tetap dapat jemaah juga. Ini bagaimana ini? Nah itu ya, bisa jadi begini. Memang di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji ini untuk memberangkatkan haji itu supaya bisa memberangkatkan sendiri si travel ini, haji khusus ini ya. Iya. KBH juga seperti itu. Kalau umroh sama? Kalau umroh bebas, mau berapa jamaah saja bebas. Iya. Nah itu ada jumlah jamaah minimal yang didaftar kepada travel tersebut supaya bisa dia memberangkatkan pakai pembimbing ya, pakai Iya. pembimbing. Karena pembimbing ini mengurangi kuota haji tadi. Pembimbing ibadah, petugas kesehatan, itu mengurangi kuota tadi. Karena kuota haji ini kan misalnya 200.000. Iya. Nah, berapa untuk jamaah, berapa untuk petugas itu termasuk itu di sudah dalam itu menjadi semua. satu kesatuan. Iya. Bukan hanya untuk jemaah Bukan di beda. saja, tapi untuk petugasnya juga. Begitu. Makanya pihak kementerian akan bertanya ini berapa yang jamaah, berapa yang pembimbing gitu kan. Iya. Nah, supaya perusahaan ini bisa membimbing tadi dia harus punya sedikitnya 150-an jamaah. Yang sudah diberangkatkan atau yang mau Yang mau berangkat diberangkatkan? tahun itu. Oke. Misalnya nih berangkat bulan Mei nanti ya, Iya. 2026. Travel Zapa lah sebutlah karena Iya. saya orang Zapa gitu ya. Itu dia harus ada 150-an jamaah baru bisa bawa pembimbing tadi. Begitu aturannya. Pembimbing dan tenaga kesehatan tadi Iya, ya. iya. Karena untuk menjamin kesehatan ini kan wajib ya Iya. jamaah ini. Karena kita tidak tahu, kita jalan naik mobil aja kadang masuk angin kan. Nah, Iya. ini perjalanan jauh dan Betul. perjalanan lama. Iya. Makanya pemerintah mewajibkan ada pembimbing ibadah, ada pembimbing tenaga kesehatan yang harus mendampingi itu. Setiap travel diwajibkan itu, Baik. menjamin iya. itu. Nah, kalau misalnya gini, kan ini kita bicara umroh nih. Kalau haji oke lah, mungkin sudah clear ya dari pemerintah, sudah jelas koordinasinya bagaimana, aturannya bagaimana. Yang sangat menggiurkan ini bisnis umroh, Pak. Ya. Ya, bisnis umroh ini kan tidak ada masa bukan Waktu tertentu, musiman ya. bukan waktu tertentu. Dia bisa bulan Januari, Kapan saja. kecuali musim haji, musim haji dia gitu. nggak diterima. Dengan adanya bermunculan travel umroh yang bisa jadi mereka terdaftar atau juga baru akan mendaftarkan ini, tapi mereka tetap memberangkatkan jemaah. Apakah ada mekanisme yang diatur khusus bagaimana travel umroh ini pengawasannya, pelaksanaannya maupun segi keamanan dari si jemaah sendiri sejak dari keberangkatan sampai dengan mereka pulang? Ya, biasanya setiap travel itu sebelum berangkat dia akan mendaftarkan dulu kepada Kementerian Agama. Ini berapa jamaah yang mau dibawa untuk travel umroh, itu tidak dibatasi, berapa saja bebas. Seperti itu. Lalu yang kedua, dia akan mengurus visa gitu kan, mengurus visa. Nah, pemerintah itu mewajibkan kepada travel atau penyelenggara untuk mengurusin itu tadi, surat menyurat itu tadi supaya aman masuk ke negara itu, tidak ada
tidak ada kendala di dalam imigrasinya, proses Iya. imigrasi seperti itu. Apalagi di musim umroh ini kan bebas kapan saja kan, Iya. ya untuk berangkat umroh itu. Makanya setiap travel itu pasti akan melakukan koordinasi dulu dengan kementerian yang terkait. Selama ini kan kepada Kementerian Agama. Iya, iya, Sekarang betul. sudah ada Kementerian Haji dan Umroh untuk mendata berapa jumlah jamaah yang akan berangkat tadi. Nah, kalau misalnya pada suatu ketika sebelum berangkat ada yang sakit, itu dilaporkan juga bahwa yang ini tidak jadi berangkat. Oke. Seperti itu supaya tetap terdata kan. Di maskapai seperti itu juga. Di maskapai itu dia akan nanya berapa jumlah jamaah yang masuk ini. Kita sampaikan karena pengalaman kami waktu kami charter pesawat itu, salah satu daripada pembimbing itu akan dijadikan ketua kloter Iya. sebagai penanggung jawab semua jamaah dan tim tadi kan. Iya. Nah, lalu nanti ada grup-grup kan, grup berapa. Biasanya kalau satu pesawat itu bisa sampai 7 grup ya, sampai 7 grup. Nah, itu koordinasi juga kita dengan siapa tadi? Pihak maskapai supaya jumlah jamaah itu benar. Seperti itu ya, tidak ada yang kekurangan. Karena kalau ada yang ketinggalan, apalagi pada saat pulang itu bahaya sekali. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ada juga kejadian jemaah ini kan karena ketidaktahuan dia, akhirnya kan dia tersesat, bahkan hilang. Nah, ini kan akan makanya menjadi tipsnya dampak gitu. supaya kalau dia hilang bisa ketemu lagi itu, jangan pernah melepaskan kartu identitas, ID card. Oke. Itu karena di dalam ID card itu ada nomor penyelenggara, ada nomor pembimbing, ada nomor mutawif. Seperti itu. Iya. Seperti itulah gunanya si patuh dan kartu dari travel itu. Oke. Makanya harus kita pakai terus, jangan ditinggal. Oh, artinya Itu yang menjadi kalung itu merupakan identitas identitas. ya. Iya, jangan ditinggal sama sekali itu. Harus dipakai terus. Kadang-kadang ada yang merasa risih, udahlah ditinggal aja toh mau ke masjid ini gitu kan. Makanya kita wanti-wanti benar jamaah itu jangan sampai dia tidak punya itu. Travel itu akan menyiapkan betul sebelum berangkat itu berapa jamaah yang berangkat, siapa-siapa namanya itu harus sama dengan data yang kita kasih di ID card itu, termasuk putunya ya. Ya. Putunya supaya pada saat ada yang hilang ditemukan putu itu mudah terdata. Ya. Nah, seringkali kita melihat juga ada yang pakai SAL segala macam itu ya. Betul. Itu juga jadi penanda juga. Karena di setiap penyelenggara yang resmi itu muasasa itu terdata semua di muasasa itu. Mereka kan tinggal datang di Kementerian Haji sana kan penyelenggara itu kan. Yang menemukan itu. Nanti dia kontak si muasasa, ini di mana nginepnya? Muasasa punya data itu, nginep di mana-mana itu. Oh, Seperti jadi itu. kemungkinan untuk hilang itu tidak lah ya begitu ya Pak ya. Sepanjang memang identitasnya dipakai. Kalau dia namakan identitas itu yang susah. Kemudian dia pelupa, nah itu yang susah. Betul. Kalau kita sering pada saat membimbing jamaah itu tiba-tiba ada yang nelpon gitu kan. Iya. Pak, ini jamaahnya ketemu di sini, dia nyasar, minta tolong dijemput di sini. Menges kita nyebutnya. Karena jauh kan kadang-kadang kan. Betul. Di Nabawi itu kan Caidak pintu 38 misalnya. Mau jemput di pintu 18 itu jauh kan ke sana dulu kan. Apalagi pintu 300-an bisa kelilingin kan. Muter kita kan. Apalagi di Haram kan, di Haram itu lebih ini lagi. Betul. Makanya kita sarankan kepada jamaah tipsnya itu supaya tidak hilang, berbarengan sama kawan lain seperti itu. Baik. Nah, umroh ini kan menjadi ibadah yang paling diminati ya, paling banyak diminati oleh masyarakat kita. Kalau bisa sih setiap bulan mereka melakukan ibadah umroh. Tetapi kan kadang-kadang mereka juga kan melakukan perbandingan. Kalau yang tadinya di awal mereka pakai travel A, terus yang selanjutnya mereka pakai travel B, travel C gitu ya. Ternyata pelayanannya berbeda-beda, tidak sama sesuai dengan harga seperti yang Bapak katakan tadi, ada harga, ada fasilitas. Nah, beberapa kejadian yang pernah dialami langsung bahwa dari travel-travel itu pada saat mereka di Mekah atau pada saat di Madinah itu tidak diberikan fasilitas sebagaimana yang dijanjikan, tapi justru fasilitas yang dijanjikan itu diturunkan grade-nya. Untuk melaporkan si travel ini apakah memang harus melalui kepolisian atau bisa melalui laporan yang dibuat oleh kementerian, dalam hal ini laporan online, atau perlu mendatangi kedutaan besar di
Saudi Arabia sehingga orang-orang yang ditelantarkan atau orang-orang yang katakanlah dirugikan secara fasilitas ini bisa mendapatkan haknya kembali. Bagaimana, Pak? Nah, itulah tipsnya itu kan pertama harus mencari yang amanah. Kalaupun itu terjadi ya, kita korporasi itu kan punya tanggung jawab ya, Iya. punya tanggung jawab terhadap apa yang dia janjikan. Betul. Seperti itu. Kadang-kadang juga terjadi kasusnya itu dari perusahaan Saudinya. Kadang-kadang ya. Iya. Contoh misalnya ini terjadi pada kami misalnya pada saat bulan apa itu ya, akhir tahun atau awal tahun lalu, ini jamaah udah berangkat mau landing tiba-tiba dibatalin. Nah, ini itu gimana nakal yang itu, besar. Pak? Kita komplain ke muasasah. Oh. Kalau yang melakukan itu si pihak hotel ya, Iya. dia jual kepada orang lain itu kan. Betul, betul. Akhirnya jamaah itu dapat jauh, walaupun hotel bintang 4, bintang 5, bagi jamaah jauh dari Nabawi itu nggak Jauh, enak ya, gitu. nggak enak Dapatnya di pasti. daerah Uhud kan, Iya, jauh kan. betul. Seperti itu. Walaupun bintang lebih tinggi lah, bintang Iya. 4, bintang 5. Tapi ya jamaah rata-rata pengennya itu dia bisanya jalan kaki biar Iya. nyaman, biar cepet ya, seperti itu. Betul. Nah, itu kalau kita terhadap si korporasi itu kita bisa laporkan gugat perdata, bisa untuk One Prestasi tadi ya. Iya. Bisa juga laporkan kepada kementerian supaya dia ditegur, jangan sampai lagi memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan janji. Iya. Nah, kalau mau pidananya ya bisa ke polisi, karena saya bilang tadi tidak semua kementerian itu punya PPNS, tidak semua. Iya. Karena pengalaman saya di DPRD dulu, PUPR yang begitu besar, anggaran paling banyak, ternyata belum ada PPNS-nya. Makanya saya bilang ini beda dengan Pol PP. Saya bilang kalau Pol PP itu kan secara umum perda, Iya, betul. tapi harus ada namanya PPNS spesifik yang mengerti tentang bangunan. Saya bilang Iya. seperti itu, tentang konstruksi, sehingga dia pada saat menyidik dia enak, tidak mudah dibohongi oleh si yang melaporkan atau dilaporkan, karena dia bisa menilai kan nanti kan. Nah, itulah perlunya ada seperti misalnya Balai Kekarantinaan itu dia mengadakan kursus khusus untuk salah satu PNS-nya itu dijadikan PPNS. Oke. Ya, misalnya ini ya, misalnya ada juga travel nakal yang jamaahnya tidak disuntik misalnya. Iya, bisa Ada. lewat-lewat saja Bahkan gitu. ada yang memalsukan, ada gitu. Iya, diberikan ini ya, diberikan fasilitas kartu satu pesawat gitu. gitu. Tidak berangkat. Ini ngeri kan? Ada travel itu. Iya. Kejadian ini. Seperti itu. Kenapa saya tahu? Karena ya istri saya kerja di situ gitu kan. Baik, Jadi bisa iya. ketahuan. Jadi Pak, sebetulnya kalau untuk penyelenggaraan haji itu kan sudah clear lah ya, sudah Ya, sudah alhamdulillah banyak, Indonesia termasuk yang sudah dilayani luar biasa. aturannya sudah jelas begitu. Nah, untuk yang penyelenggaraan umroh karena memang ini bisnis yang menggiurkan, Bapak sendiri apa yang akan disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak menjadi korban berkelanjutan Ya. dari tindakan bisnis korporasi yang mengambil keuntungan dari masyarakat? Ya, pertama pastikan izinnya. Iya. Itu pertama. Dia harus ada PPIU kalau umroh. Perizin penyelenggara ibadah umroh kan. Lalu yang kedua, pastikan programnya. Bener dak dia ada program itu. Iya. Yang ketiga ya pastikan kantornya gitu kan. Yang keempat ya pastikan si pelayanannya ya, karena kita ini kan bentuknya servis kepada masyarakat kan. Iya. Karena kalau mandiri itu kan dia tanpa dilayani travel kan, dia bisa berangkat sendiri. Tapi itu tadi tentang keselamatannya, keamanannya itu kurang terjamin. Kalau travel kan dikolektifkan kan, Iya. seperti itu. Ya bukan saya melarang jamaah untuk berangkat secara mandiri, tidak. Itu boleh, dihukum juga diperbolehkan. Tapi lebih nyaman pakai travel biar semua terlayani dan terkoordinasi secara baik, seperti itu. Baik ya. Sebetulnya Pak, banyak sekali yang masih ingin saya tanyakan, tetapi karena memang keterbatasan waktu, sekaligus kita juga menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh tetap senantiasa memperhatikan travelnya amanah atau tidak dan sudah terdaftar atau belum di Kementerian Haji dan Umroh. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.